kembali lagi pemirsa bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita tahu kalau Jakarta ini kan padat, betul. Tapi di tengah kepadatan ini ternyata masih ada yang berjuang untuk mengingatkan kita gitu. Jangan lupa yuk kita berkebun. Betul, dan metodenya pun sangat unik, yaitu urban farming. Nah, langsung aja pemirsa, kita sudah kehadiran kedua narasumber kita pada pagi hari ini dari Jakarta Berkebun. Halo, selamat pagi Mbak. Ada Mbak Dina juga Mas Gibran dari Jakarta Berkebun. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Sama, terima kasih sudah mengundang kami. Oke, nah ini pas banget nih, ijo Kita juga. hijau juga bajunya nih pas. Tapi sebenarnya kita pengen tahu Jakarta Berkebun ini apa sih gitu? Apakah memang mengajak masyarakat untuk ayo kita berkebun, nah dengan cara apa? Jadi Jakarta Berkebun ini sebuah komunitas peduli lingkungan melalui urban farming dengan memanfaatkan lahan tidur. Sebenarnya itu sih awal ide digagasnya Jakarta Berkebun. Itu kapan awal digagas? Itu tahun 2011. 2011, berarti sekarang sudah 8 tahun. Kurang lebih Ya, 8 kurang tahun ya. Rencananya itu udah dari tahun 2010, tapi realnya tahun 2011 itu. Itu kenapa nunggu 1 tahun lamanya? Emang karena misalnya akhir 2010 sih itu war-warnya itu lagi itu di sosial media Twitter. Oke. Gitu. Jadi ini komunitas yang bergerak dari sosial media. Oke, nah tapi apa yang metode apa yang digunakan begitu mungkin Mas Gibran? Mengampanyekan berkebun ini? Apa ya sebenarnya kan karena kalau di area urban gitu ya, perkotaan kan yang masalah keterbatasan lahan. Cuman kadang-kadang orang makin terbatas itu makin kreatif. Jadi kayak Gitu ya? paketnya ya kita bisa pakai pot. Ada yang hidroponik juga di anggota kita, ada yang misalnya vertical garden di tembok-tembok dirambatin, ada yang pakai, bahkan kan banyak juga di sekolah-sekolah pakai misalnya botol bekas. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita pengen berkebun ya bisa dari mana-mana gitu. Yang penting ada keinginan dulu ya. Keinginan dulu ya. Ini kan ada contoh-contoh yang dibawa pada pagi hari ini. Ini termasuk urban farming juga. Iya. Bisa dijelasin dikit nggak nih Mas? Ini sebenarnya ini bawa beberapa tanaman yang mungkin bisa di area kecil gitu ya. Jadi kan karena kalau misalnya kita ada beberapa yang susah emang di Jakarta, kita bisa diganti juga misalnya kayak daun bawang, sebenarnya kita bisa nanam. Cuman lebih gampang misalnya kucai karena perawatannya lebih simple. Tapi dia ini bisa pengganti daun bawang. Rasanya nggak jauh beda. Atau misalnya kalau misalnya kita nggak langsung ke makanan, bisa nyoba dari minuman. Karena sekarang banyak orang misalnya minum infused water, min gitu kan pakai min ya. Kenapa kita nggak nanam min sendiri? Atau enggak gulanya pakai stevia dirubah. Tapi kan kita nanam sendiri, jadi lebih baik kan. Sekalian berhemat ya, nggak usah beli gitu. Terus kan kita stevia. Ya itu stevia. Ini ya. Ini apa? Peppermint. Peppermint. Kalau ini apa sih? Buat Ini apa? pot. Oh ini pot. Ini apa nih? Pot kekinian. Iya ya. Solusi untuk yang sibuk bekerja, yang mungkin nggak ada waktu untuk menyiram tanaman dari pagi dan sore gitu. Benar. Jadi kayak ada infusnya, airnya diserap, ada clay-nya di dalam. Oh gitu. Nah, berarti kalau kita naruh air di sini tumpah semua. Enggak, kayak masukin galon gitu. Oke, masukin galon. Jadi airnya Terus airnya nanti mengalir, dia diserap pakai ini. Ini salah satu produksinya penggiat Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun ini ya. Jadi dibilang makin kreatif lah. Ya. emang sih salah satu yang masalah yang paling itu kan kita lupa nyiram. Ya. Kadang ada yang males nyiram, lupa nyiram lebih sering. Nah, ini salah satu solusinya. Solusinya ya. Ditinggal mudik pun aman. Karena kan airnya bisa tahan berapa lama? Seminggu. Wow. Lebih nggak sih ya? Semingguan lah ya. Oke. Nah, tapi juga pengen tahu sendiri apa sih yang membuat teman-teman merasa bahwa perlu nih mengampanyekan Jakarta Berkebun, urban farming di sini. Nah, btw kalau aku sih ngelihatnya lebih kayak yang masalah juga sebenarnya keanekaragaman yang kita makan. Jadi kalau kita makan tuh kadang-kadang terbatas kan yang ada di pasar, di supermarket gitu. Kita nggak banyak, cuman kalau kita bisa nanam di rumah, makanya kita kayak bisa nanam pegagan, peppermint, kucai ini jadi kayak makin banyak jenis kita makan tuh kadang-kadang malah makin bagus buat badan. Berarti fokus Jakarta Berkebun, Indonesia Berkebun itu memang di plant based untuk makanan. Iya, sayuran. Sayur-sayuran, sayur ya. Oke. Tapi bukannya kalau kayak gitu tuh harus hobi ya? Orang kan ada yang emang hobinya berkebun pasti dia suka banget gitu. Nah kalau emang nggak ada Nggak ada kepinginan. hobi gitu, itu gimana biasanya? Cuman biasanya orang, tapi emang paling enak nyoba dulu sih. Karena maksudnya kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal pernah tahu kita suka atau nggak suka gitu kan. Tapi banyak yang ngira nih misalkan berkebun tuh ribet gitu kan. Cari bibitnya susah, nanti meliharanya susah. Ya, oke lah bisa disediain misalkan pot-potnya. Tapi nanti ongoing prosesnya, aduh nanti gagal panen atau apa, bisa nggak tuh? Nggak usah mikir yang jauh-jauhnya dulu, mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Ya, saya sebenarnya nggak, saya takut ulet bulu. Jadi kayak berkebun tuh Takut beli nanti bulu, ada. pasti kan ketemu ulat bulu di kebun. Iya, Jadi iya, iya.
saya lawan gitu. Jadi mulai aja deh dulu, nggak usah mikirin yang nanti kedepannya akan gagal panen atau gimana, akan ketemu ulat bulu, kayaknya panjang kejauhan gitu. Mulai aja dulu gitu. Kalau udah mulai biasanya Selalu ada solusi gitu nanti ya nanti. kita ngerasain hasil panen kita sendiri, kita makan dari hasil panen kita sendiri, itu puas pasti gitu ya. seneng dan mau mencoba yang lain, tanaman yang lain lagi sih gitu. Oke, kita pengen tahu sih sebenarnya kegiatan-kegiatan dari teman-teman urban farming ini apa? Betul, apalagi kan tadi ada Jakarta Berkebun sama baju Indonesia Berkebun juga. Itu dia tuh. Apa aja sih kegiatannya? Tapi nanti ya, selepas jeda periwara berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum, saya Ridwan Kamil. Dulu mendirikan Indonesia Berkebun, Jakarta Berkebun, Bandung Berkebun. Ternyata tanpa terasa sudah 7 tahun. Selamat tetap semangat menghijaukan kota-kota Indonesia dengan semangat urban farming. Walaupun saya secara fisik tidak hadir, tapi secara batin, secara dukungan all out untuk menghijaukan Indonesia melalui Indonesia Berkebun. Sekali lagi selamat hari jadi Jakarta Berkebun. Salam yang ke-7. cangkul. Salam cangkul. Ya. Salam cangkul. Emang gitu ya? Iya, kalau kita kumpul pasti salam cangkul. Nah, tadi kata Kang Emil, salah satu wish-nya adalah untuk menghijaukan bukan hanya kota-kota tapi Indonesia, satu negara. Ini kegiatannya ada apa aja sih ke depannya? Pernah pengen tahu dulu juga nih hubungannya sama Kang Emil apa ya? Jadi Kang Emil itu adalah penggagas utama. Penggagas utamanya. Oh gitu. Jakarta Berkebun awalnya gitu, karena di sosial media waktu itu followersnya Kang Emil ada yang dari Bogor, ada yang dari Jogja, Bandung, melihat kegiatan Kang Emil dan teman-teman sosial media lainnya, kok seru ya ngebun di kota gitu, ngebun sayur lagi gitu kan, pengen ikut, ya udah bikin aja. Setelah Jakarta tuh kalau nggak salah Bogor, jadi bikinlah Bogor, habis Bogor itu Bandung, Jogja, lalu menyebar ke kampus-kampus dan kota-kota yang lainnya sampai di Fakfak. Oke, tapi memang menarik sekali ya, karena itu tadi kita bisa makan apa yang kita tanamkan sendiri, kita tanam sendiri. Jadi itu salah satu kegiatannya ya? Iya. Iya, kita kayak kalau habis rawat kebun misalnya juga ya masak-masak gitu. Oh, Dari kami itu punya panen. masing-masing di Jaring tuh punya kebun percontohan. Oke. Ada satu kebun, pasti kalau buka komunitas di kota mana, di Jaring di kota mana, harus ada kebunnya dulu gitu. Harus ada kebunnya dan yang menggiatkannya gitu. Tanaman paling dasar biasanya yang untuk dimulai nih apa nih Mas Gibran? Langsung mikir. Oh, kangkung nggak? Bayam kangkung. Bayam kangkung. Iya, dimulai dari bayam kangkung karena masa panennya cepat, tidak terlalu sulit merawatnya. Jadi yang nanam pemula pun akan senang gitu. Cepet kan? Ya kan langsung panen kan jadi langsung bisa berhasil. iya, iya. Kadang-kadang kita kayak masalahnya kayak emang bisa ya kita nanam gitu. Kalau awal nanam langsung nanam mangga gitu kan, mangga tuh berapa tahun kita apa nih berbuah? Nunggu berbuah dulu, tumbuh dulu. Langsung kan 3 minggu kemudian, wah udah kita bisa panen ya. Bisa langsung masak. Masak. Langsung dimasak gitu. Nah selain itu kegiatannya ada apa lagi? Kita kegiatan yang kita selalu ada akademi berkebun, jadi kita Tiap 2 bulan tiap bulan sekali ngajarin berkebun, sama kita ada bikin pasar kebun keliling. Apa Jadi, jadi ini karena untuk yang bertani di kota yang paling masalah kalau kita kelebihan, Ya. kita nggak tahu mau disalurin kemana kan. Ya. Nah, jadi waktu itu kita mikir gimana kalau kita bikin pasar keliling, jadi nggak cuma jualan tapi untuk orang-orang yang di tempat yang agak susah ke kebun kita, mereka bisa datengin. Misalnya kan kita ke Depok, Bekasi, Tangerang Selatan misalnya gitu-gitu ya. Nah jadi kalau mereka misalnya saya lagi ngebun, cuman saya salah gini, pengen nanya gimana, ya udah datang aja, nanti kita ngobrol-ngobrol. Ada yang misalnya kayak apa, penggiat kita ahli kompos misalnya. Jadi dia pas datang bisa nanya, saya bikin kompos kayak gini, salah kenapa ya? Nah saya nanam ini kenapa nggak bisa gitu-gitu. Karena masalah di kota kan beda. Kita sharing session Itu jadinya ya. rutin juga ya? Pasar kebun keliling Sebulan sekali gitu. awalnya 2 minggu sekali, cuma karena terlalu padat jadi kebun sendirinya malah terbengkalai, akhirnya sebulan sekali. Tapi dengan kegiatan teman-teman ini juga bisa menjawab. Ini juga ya tantangan warga kota-kota besar yang hidupnya fast pace semua, makanannya mungkin kurang sehat gitu kan. Ini bisa dengan sayur mayur, tanaman sendiri, berarti bebas pestisida juga kan. Iya, kami pakai pestisidanya yang nabati. Jadi memang bisa ya nanam sayur tanpa pestisida, tanpa zat-zat kimia lain gitu, emang bisa?
zat kimia buatan. Maksudnya kami pakai yang organik kayak misalkan kalau ada hama kami pakainya bawang putih gitu yang ya, per atau bawang, cabai. daun-daun yang pahit-pahit kayak daun pepaya itu bisa dijadiin pestisida nabati. Gitu. Oke, jadi lebih terjamin lah ya. Betul. Tapi dengan kan sekarang warga kota besar sekarang sudah semakin aware akan kesehatan tubuhnya dan juga makanan yang mereka konsumsi. Ini ada untuk Indonesia Berkebun Jakarta Berkebun sendiri ini melihat potensi nggak untuk semakin banyak nih anggotanya? Iya, karena kan organik sayurnya mahal ya. Iya, benar. Kita nanam sendiri, Betul. kayak kale misalkan kita nanam kale yang organik. Kalau beli tuh kale itu 125 gram tuh bisa berapa puluh ribu gitu. Sementara kalau kita nanam sendiri, kita kan nggak pakai pestisida yang kimia. Dan jatuhnya organik juga ya. Iya, bisa dipanen tiap hari gitu. Wah. Kale itu kan apa sih tumbuhnya cepat gitu. Kalau kita panen dia makin kita banyak panen, makin Banyak yang motivasinya kayak gitu nggak tuh, Mbak? Iya, banyak lumayan. sih. Banyak ya? Secara ekonomi Sampai- juga iya. sangat membantu. Ada yang akhirnya salah satu penggiat kami bikin kebun kale dan mereka produksi makanan dari kale. Wow. Karena emang lagi zaman ya. Iya, Jadi itu kebunnya ada. Setiap hari juga ada kayak jus apa sih, minum kale juice. Nah, Iya. sebelum kita makan apa aja. Terus sekarang lagi banyak tuh katanya buat apa namanya Detox katanya. gitu. Wow. Oke. Nah terus rencananya kegiatannya akan apa lagi? Mungkin untuk setahun ke depan ini akan lebih memfokuskan kemana? Sebenarnya kalau ide banyak terus ya kita kayaknya. Makanya itu yang rutin kan itu kan ada ngerawat kebun tiap minggu, terus pasar. Terus kita mungkin akan lebih ngulik, ada kemarin kita sempat ngomongin tanaman lokal juga, jadi gimana kita mulai ngangkat-ngangkat tanaman yang udah jarang dimakan lagi karena Contohnya apa tuh? misalnya kan kayak kalau yang lagi naik daun juga ada kelor kan, misalnya ini pegagan juga Pegagan, bisa ya. dimakan. Pegagan yang mana nih? Ini pegagan. Oh, ini pegagan. Ada kayak daun mangkokan, jadi sebenarnya ada banyak sayuran yang sebenarnya nggak kalah sama kale juga kan. Nah, yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita tanam Cuman di kalah halaman pamor juga. doang ya saat ini. Ya. Oke. Tapi tantangannya apa kalau gitu? Kan misalnya udah banyak nih rencana-rencananya yang mau dijalankan. Tapi tantangannya apa? Tantangannya gimana? Sebenarnya tantangan enggak. Ya maksudnya kadang-kadang karena mungkin kita komunitas suka rela kali ya. Ada naik, ada turun. Secara komunitas Iya, Secara benar. komunitas. dan kalau secara kebun komunitas yang saya tadi bilang masing-masing komunitas punya kebun itu kadang kami kesulitan di mencari lahan gitu. Banyak yang kota-kota lain lahan yang dipinjamkan jadi memakai lahan yang dipinjamkan gitu. Jadi masa pinjamnya udah habis kita mencari kemana lagi gitu itu agak susah gitu. Ya kurang lebih kayak begitulah gitu. Tapi kalau lihat untuk Jakarta sendiri kan sudah mulai banyak nih, sudah mulai banyak taman, dan juga banyak sudah mulai bercocok tanam mungkin dari Jakarta Berkebun juga menginisiasi. Ini lihat progresnya seperti apa? Sudah mulai menghijau belum? Kalau Jakarta Berkebun kemarin terakhir kerjasama sama Dinas Kehutanan Dinas DKI. Kehutanan DKI. Jadi kami diajak untuk mengedukasi Anak-anak. siswa SD di Jakarta untuk memulai berkebun gitu. Jadi latihannya tuh di taman. Di taman itu tuh bisa dimanfaatkan untuk menanam gitu. Ya. Oke, terakhir sebagai penutup mungkin ada teman-teman ingin mengucapkan sesuatu kepada pemirsa kita terkait manfaat berkebun gitu. Sebenarnya pemirsa tuh merasa kadang-kadang apa sih kita tuh kalau ngerasa di urban ini dengan kehidupannya serba cepat dan segala macam ngerasa apa sih emang Nggak pentingnya cocok nih buat saya gitu. praktis beli aja deh gitu apa segala macam. Nah, kenapa sih kita tuh harus mencoba berkebun dari sekarang? Apa ya untuk Mungkin berkebun tuh nggak susah itu. Dan terus sebenarnya ini kita kalau untuk komunitas sebenarnya kita ada wadah yang kita tahu Jakarta agak semahal itu untuk belajar. Benar. Dan sebenarnya kita ini ada komunitas yang tinggal datang. Aku dulu juga gitu, aku cuma datang doang dan nggak tahu apa, pengen belajar apa, tinggal nanya. Dan kami Nggak dipungut biaya? enggak. Enggak. sebagai komunitas sangat senang berbagi, kami karena hobi kali ya. Iya. Jadi kayak orang nanya ya, kita seneng. Saya nanam ini gimana? Nggak apa, ya udah tinggal gini. Jadi maksudnya ini di Jakarta kalau yang pengen berkebun gitu ya, pengen memulai sesuatu, tinggal datang. Datangnya lihat ke sosial media. Sosial media. Di sosial media biasa di-update jadwalnya. Oke, @Jakarta Berkebun. JKT Berkebun. Atau ID Berkebun ya Indonesianya dan kota-kota lain ada Depok, Banten, Bekasi, Jogja, Bandung ya. Informasinya lengkap di sana ya Mbak ya. Biasanya di sosial media aktif karena komunitas dari sosial media jadi di-update-nya juga di Sosial media juga. Oke, terima kasih Mbak Mas sudah hadir di Pesan Pagi Indonesia pada pagi hari ini. Juga gitu tadi ya, salam cangkul. Jadi kita juga akan ajak pemirsa untuk salam cangkul. Yang penting kita niat dulu ya, Sas. Betul. Jadi tertarik nih karena itu tadi menjamin kebersihan dari sayuran dan yang kita makan Benar. untuk anak cucu kita nanti. Ya kan? Dan hemat juga kan pemirsa? Iya. Nah,
Nah, ngomongin tentang hemat juga dan juga ekonomi dan bisnis nih, sesaat lagi Martin Sulistyo akan hadir untuk pemirsa dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis di Selamat Pagi Indonesia.